Di sini saya akan membahas tentang agen hayati yang bersifat predator. Lebih khususnya kita akan membahas tentang tomcat. Perkenalkan, nama saya Kintan Julita Iska dengan NIM D1A019134 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani 2 JMS, mata kuliah Teknologi Hayati dengan kode mata kuliah AX145. Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah agen hayati. Kita harus tahu apa itu pengertian agen hayati. Agen hayati menurut FAO pada tahun 1988 adalah mikroorganisme, baik yang terjadi secara alami seperti bakteri, cendawan, virus, dan protozoa, maupun hasil rekayasa genetik, genetically modified microorganism, yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pengertian ini hanya mencangkup mikroorganisme, padahal agen hayati tidak hanya meliputi mikroorganisme, tetapi juga organisme yang ukurannya lebih besar dan dapat dilihat secara kasat mata seperti predator atau parasitoid. Seperti judul kita tadi, kita akan membahas tentang agen hayati yang bersifat predator. Lebih khususnya kita akan membahas tentang tomcat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian tomcat. Tomcat adalah salah satu jenis serangga yang populer disebut semut kanai, semut kayat, atau kumbang rof. Secara taksonomi, tomcat tergolong ke dalam ordo Coleoptera, famili Staphylinidae, genus Paedorus, dan spesies Fucives, sehingga lebih dikenal sebagai kumbang Phaeodrus fucives. Serangga ini bersifat kosmopolit, berada di mana-mana, dan berhabitat di tanah lembab pada pertanaman padi dan palawija yang ditanam setelah padi sawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi tomcat. Dengan lebih dari 46.000 spesies dalam ribuan generasi, kelompok serangga ini termasuk dalam keluarga kedua terbesar kumbang setelah Curculionidae atau kumbang yang sebenarnya. Mereka juga termasuk ke dalam kelompok serangga kuno, dengan fosilnya yang diketahui ada dari zaman Triasik. Secara morfologinya, tomcat memiliki bentuk tubuh yang ramping. Pada saat berjalan, bagian belakang tubuhnya melengkung ke atas. Panjang daripada serangga ini ialah sekitar 7 hingga 10 mm dan memiliki lebar 0,5 hingga 1 cm. Bagian kepala tomcat ini berwarna hitam, mempunyai sayap berwarna biru kehitaman, dan hanya menutupi bagian depan tubuhnya saja. Bagian toraks dan abdomen berwarna orange atau merah. Dalam pandangan sekilas, tomcat lebih menyerupai semut. Biasanya mereka terlihat merangkak di kawasan sekeliling dengan menyembunyikan sayapnya. Apabila merasa terganggu atau terancam, maka serangga ini akan menaikkan bagian abdomen agar ia terlihat seperti kalajengking untuk menakut-nakuti musuhnya. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bagian morfologi dari tomcat. Di sini ada kepala, ada sayap, dan ada perut atau abdomen, dan juga dadanya atau toraks. Selanjutnya kita akan membahas tentang habitat tomcat. Di alam, tomcat mempunyai peran sebagai predator, serangga yang memangsa jenis serangga atau arthropoda lainnya. Umumnya, tomcat berkembang biak di dalam tanah dan menyukai tempat-tempat yang lembab, seperti pada galangan sawah, tepian sungai, daerah berawa-rawa, dan juga hutan. Telur tomcat diletakkan di dalam tanah. Begitu juga larva dari tomcat dan pupanya hidup dalam tanah. Begitu menjadi dewasa atau menjadi kumbang, tomcat akan keluar dari dalam tanah dan hidup pada tanaman. Aktivitasnya pun akan semakin meningkat seiring pergantian musim atau pasca panen. Kita akan membahas tentang peranan tomcat di bidang pertanian. Kumbang tomcat atau Phaeodrus sp tergolong sebagai predator berbagai jenis serangga, terutama yang berstatus hama, seperti wereng batang coklat, ngengat, dan telur penggerek batang padi. Juga sebagai predator, hama wereng jagung, wereng kedelai, wereng kacang tanah, dan kacang hijau. Ia juga memakan telur Helicoperpa armigera
yang terdapat pada tanaman kacang-kacangan, terutama kedelai dan cabai. Beberapa serangga hama kecil lainnya seperti kutu dan apit juga masuk menjadi rantai makanannya. Kumbang tomcat sebenarnya merupakan sahabat petani yang perlu dilestarikan karena memiliki potensi dalam mengatur populasi hama di alam. Oleh karena itu, kumbang ini memiliki peran penting dan perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pengendalian hama dengan insektisida. Dalam kondisi tertentu, kehadiran suatu jenis hama di pertanaman diperkirakan akan mengakibatkan kerugian bagi petani karena populasi predator relatif sedikit, sehingga tidak mampu mengatur populasi hama, maka tindakan pengendalian dengan insektisida dapat dibenarkan. Sebaliknya, meskipun populasi hama di pertanaman cukup banyak karena populasi predator juga cukup banyak dan diperkirakan mampu mengatur populasi hama, maka pengendalian dengan insektisida tidak dibenarkan. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan agar keberadaan kumbang tomcat dapat dilestarikan, tetapi populasinya tidak menjadi eksplosif agar tidak mengganggu manusia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai agen hayati yang bersifat predator, lebih khususnya tomcat. Saya akhiri dengan terima kasih.